kiri, tidak ada ke kanan. Nah, ini kalau diteruskan masalah penghisapan ini membuat lama umat, lalu ditaruh di bukit A'rab, antara surga dan neraka ada bukit A'rab, ditaruh di sana. Nah, ini disimpan aja dulu, dipending dulu kata kita lah, dipending dulu kata Allah, pending. Nih dipending lagi, jadi supaya cepat selesai nih perhitungan hisab nanti di hari kiamat. Nah, setelah umat akhir zaman yang meninggal dunia di zaman Dajjal nantinya, bila sudah selesai, baru ini yang dihisab orang-orang yang di bukit A'rab tadi itu. Kelamaan lah, kelamaan. Walau qatala ala farasin maksubin aw kana qaumun fi ma'siyatin fa waqa alaihi baitu falahu syahadatu wa alim ismul mayyit. Jikalau seseorang berperang di jalan Allah tetapinya kuda atau kendaraan yang dipakainya itu kendaraan curian, maka falahum syahadatu, maka dia mendapatkan pahala mati syahid, wa alaihim ismul maksiat, tetapinya mereka mendapatkan pula dosa daripada maksiatnya. Wa hada yakni annahu idza mata fi halatin min halati syahadati fi asnai maksiatin fa huwa syahidu asin. Yang ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila seseorang itu mati dalam satu keadaan daripada keadaan orang yang mati syahid pada pertengahan kemaksiatannya, maka dia mati syahid tetapinya berdosa. Wa idza mata bisababil maksiati falaysa bisyahidin. Adapun apabila dia mati dengan sebab kemaksiatannya, dengan tujuan kemaksiatannya tersebut, falaysa bisyahidin, maka bukanlah mati syahid. Fal mar'atu allati tamutu bil wiladah minaz zina. Adapun seorang perempuan kata Imam Ahmad bin Hanbal yang mati dengan sebab melahirkan minaz zina, daripada anak zina. Ini seorang perempuan berzina dengan seorang laki-laki. Lalu masuk rumah sakit untuk melahirkan, masuk rumah sakit. Ternyata mati di rumah sakit tadi, lahir anaknya. Bagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal hukum yang seperti ini? Yang pasti yang pertama, anak tersebut nanti akan ditaruh Allah Subhanahu di bukit A'rab. Anak-anak zina itu letaknya di bukit A'rab semua. Nanti perhitungannya setelah paling akhir umat Nabi Muhammad, baru perhitungan. Yang penting taruh dulu anak zina itu di bukit A'rab. Nah, bagaimana seorang yang perempuan ini berzina dengan seorang laki-laki karena sama-sama senang nih lah, sama-sama senang lalu hamil. Yang laki-lakinya tidak bertanggung jawab lalu melahirkan karena masih muda, lahir ternyata meninggal dunia, annaha syahidun. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan tersebut mati dalam keadaan mati syahid. Amal law tasabbabat imra'atun fi irqai hamliha. Adapun perempuan yang melempar daripada kehamilannya, maksudnya menggugurkan janinnya, falaisat bisyahidatin, maka bukanlah termasuk orang yang mati syahid. Menggugurkan kandungan, janin yang sudah 4 bulan digugurkannya atas perintah calon suaminya tadi, aku mau menikahi kamu asalkan gugurkan janin tadi, kita ngulang dari awal aja bikin anak yang supaya sah katanya. Mati, maka itu bukan termasuk mati syahid. Lil isyani bisababi, karena dia maksiat dengan sebab menggugurkan janin tersebut. Nah, adalah jadi orang yang berzina itu hukum dosanya zina aja pala, tapi melahirkannya beda lagi. Tetap dia memperjuangkan sehingga meninggal dunia seorang perempuan tersebut, maka itu termasuk mati syahid. Wa man raqibal bahra li ma'siyatin aw safarin abiqan aw nashizan famata falaysa bisyahidin. Adapun seseorang yang raqibatornya menunggang, baharatul laut maksudnya apa nih? Berlayar. Barang siapa berlayar li ma'siyatin untuk melaksanakan maksiat, aw safarin atau melakukan perjalanan, abiqan tetapinya dia melakukan perjalanan abiqon karena lari daripada tuannya, au nasyizatin atau karena durhaka terhadap suaminya, famata
falaisa bisyahidin, lalu dia meninggal dunia, kata Imam Ahmad bin Hambal, falaisa bisyahidin, orang ini pun bukan termasuk mati syahid. Karena awal mulanya dia maksiat. Maksiatnya apa? Durhaka kepada suami atau melarikan diri daripada majikannya. Lalu bagaimana hukumnya? Ini karena ini ada hukum nih lah. Di dalam kitab Ihatah itu ada 6 pendapat daripada ulama salaf kita. Selain daripada Imam Ghazali rahimahullahu taala, yang pertama pendapat Imam Sufyan Tsauri, pendapat daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Auza'i, bahwasanya fa'ammal mar'atu, adapun seorang perempuan lah yang membuat sebab sehingga dia tidak hamil, minum obat KB, apalagi memasukkan spiral, pokoknya sebab-sebab yang membuat perempuan itu tidak hamil, maka itu bisa dihukumkan boleh dengan 2 syarat. Yang pertama, dia berobat tersebut izin daripada suaminya. Dan yang kedua, sebab yang dia pakai, minum obat KB atau memasang suntik di badan nih, supaya tidak hamil selama 3 bulan. Jadi bulan yang keempat suntik lagi sampai bulan ke-6, bulan ke-7 suntik lagi. Ini kan menghalang supaya bertemunya sperma laki-laki inilah dengan sperma perempuan inilah, supaya jangan berhasil terbikin janin inilah. Itu menurut sepakat 6 mazhab. Imam Sufyan Tsauri termasuk mazhab lah. Itu hukumnya boleh apabila yang pertama syaratnya dia izin kepada suaminya, dan yang kedua obat atau alat yang dipakainya itu tidak membikin mudarat. Mudaratnya misalnya apa nih lah, misalnya apa, minum obat pil KB misalnya lah perempuan, kalau tidak ditahan-tahan nanti anaknya 10 susun seperti susun kacang. Tahu susun kacang Pak? Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, itu susun kacang namanya. Lalu untuk menghindari punya anak banyak seperti ini, lalu minum pil KB tadi. Apabila dia minum pil KB atau dengan alat alat supaya jangan hamil tersebut membikin dia sakit kepala luar biasa, sekalipun diizinkan suaminya, tetap hukumnya haram. Sepakat 6 pendapat daripada ulama salaf. Adapun Imam Ghazali rahimahullahu taala mengatakan tetap hukumnya haram sekalipun izin suami, sekalipun tidak membikin sebab mudarat. Nah, pendapat Imam Ghazali inilah yang banyak dipakai orang-orang yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Bukan Imam Ghazali inilah yang membuat, bukan ahli sunnah wal jamaah, tidak, tetapinya beliau cuma berpendapat pribadi. Karena orang yang memakai pil KB itu sama halnya membunuh daripada calon janin atau calon bayi. Itu pendapat mereka. Kita ini adalah bukan membunuh niatnya. Yang arti membunuh itu kalau menurut konsep ulama, arti membunuh itu adalah sesuatu yang sudah hidup baru kita tekan. Kalau cuma sekedar bibit ini supaya yang bertemu lalu tidak menghasilkan yang namanya janin, itu namanya bukan membunuh. Yang namanya membunuh apabila sudah berbentuk, inilah ada hidup, baru kita minum obat atau pakai alat supaya dia mati, baru itu namanya membunuh. Jadi jangan bingung bayalah, yang di luar daripada kita ini kan biasanya tuh anaknya setahun sekali lahir satu, setahun sekali lahir satu, setahun sekali satu. Memang sunnah Rasulullah. Sunnah itu kan umum Sunnah itu umum, ada wajib, ada sunat.
Itu sunnah. Secara umum arti sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau memang itu sunnah Rasulullah, inilah mengajari anak kira-kira tuh hukumnya wajib apa tidak? Wajib. Nah, sehingga Imam Syafi'i berpendapat di dalam usul fiqih beliau, la tarkul wajibi li sunnatin. Jangan meninggalkan yang wajib karena memandang sunat. Sunnah kita mempunyai anak banyak lah, tetapinya sanggup ndak kita mendidik anak yang 10 tadi? Punya anak sunat hukumnya banyak, tetapinya mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar itu lebih wajib. Jadi pikir-pikirnya, aku ini kerja mulai pagi sampai sore, inilah istriku sakit-sakitan, anak sudah 4, kira-kira siapa yang memelihara? Ada yang main kelereng di ujung sana, ada yang lari-lari ke sana, pas ketabrak orang, anda pusing lah pikiran. Ada yang masuk masjid lari-lari, kan bingung juga. Kebanyakan anak tuh bingung juga ya, kalau kita tidak sanggup. Kalau sanggup ya silahkan. Itu perkara janin tadilah, perkara janin tadi. Jadi nanti di akhirat ada orang yang dihitung Allah Ta'ala pahala syahidnya, pahala mati syahidnya, ada pula beserta itu pula dihitung kemaksiatannya tersebut. Ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamihi wa imma ta'ujri alaihi amaluhu wa amina minal fattanat. Orang yang menjaga, tadilah ceritanya orang yang menjaga perbatasan, inilah termasuk orang yang paling afdol inilah di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, karena amalnya itu berkembang. Jadi apabila dia terbiasa di dalam penjagaan perbatasan tersebut, sholat 5 waktu dengan sunat-sunatnya, mulai terhitung dia meninggal dunia sampai hari kiamat, maka seitu pula jumlah pahalanya setiap hari sampai hari kiamat. Apabila 40 tahun lagi setelah dia meninggal dunia, selama itu pula dihitung 40 tahun dia setiap harinya sholat fardu 5 waktu, sunat-sunatnya, ibadah zikir-zikirnya itu tetap dihitung seperti itu. Kalau kita tidak dihitung. Nah, orang yang seperti ini di dalam hidupnya adalah menjaga perbatasan misalnya sebulan. Itu kata Rasulullah SAW, khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Satu hari orang yang menjaga perbatasan, kata Rasulullah, itu lebih afdol daripada orang itu berpuasa 1 bulan. 1 bulannya itu sholat tahajud, dan 1 bulan itu pula dia berpuasa 1 hari itu. Apalagi misalnya dikirim sampai berbulan-bulan baru bisa pulang ke rumah, terkadang mayatnya aja dikirim orang. Wa in mata ujir alaihi amaluhu, apabila dia meninggal dunia maka akan diberikan pahala terhadap amalnya. Wa amina minal patanat, maka dia akan terpelihara daripada fitnah-fitnah kubur. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah minggu yang akan datang kita membahas al-babu salisu, bab yang ketiga, as-siyamu wal i'tikafu, bab masalah puasa dan i'tikaf. Nanti apa menurut Imam Abu Hanifah? Apakah boleh orang itu beriktikaf mulai luar pagar masjid? Orang yang bolak-balik apakah boleh beriktikaf? Hukum i'tikaf apakah tidak? Nanti minggu-minggu yang akan datang kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita istiqomah dan menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khotimah, syahid dunia maupun syahid akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli tin salihah ila hadrat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala sahbihi wa barik wasallim ajmain. Allahumma fir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.